Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik pengembangan sekolah berbasis aset di SDN Pisang Candi 1, Kota Malang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program pengembangan sekolah masih menggunakan pendekatan berbasis masalah, sehingga faktor kelemahan dan ancaman lebih dominan dipikirkan sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan daripada mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada. Idealnya, seorang kepala sekolah harus memaknai bahwasanya apapun masalah yang terjadi tidak menjadi penghalang. Kekuatan dan potensi pada sumber daya yang ada lebih dikedepankan untuk mencapai kemajuan sekolah. Pada pengembangan sekolah berbasis aset atau PSBA yang diadaptasi dari Asset Based Community Development, pengembangan dilakukan dengan berfokus pada kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh sekolah. PSBA selalu memikirkan masa depan dengan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih serta mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Berikut merupakan praktik baik yang saya lakukan tentang pengembangan sekolah berbasis aset di SDN Pisang Candi 1, Kota Malang. Di dalam komunitas SDN Pisang Candi 1, Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Raya Langset nomor 14, selain faktor abiotik, juga terdapat faktor biotik yang memiliki keterkaitan serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Faktor biotik di SDN Pisang Candi 1 yaitu siswa yang berjumlah 196 serta aset GTK. Implementasi kurikulum merdeka di SDN Pisang Candi 1 juga sudah baik. P5 sudah dilaksanakan dengan mengacu pada modul proyek. Peran serta masyarakat juga sudah cukup baik. Wali murid terlihat cukup antusias dengan kegiatan siswa, utamanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Pisang Candi 1. Tantangan yang saya temukan untuk melakukan pengembangan sekolah berbasis aset di SDN Pisang Candi 1 berdasarkan hasil observasi adalah: pertama, memfasilitasi kegiatan sekolah dengan melakukan manajemen anggaran yang sesuai dan transparan. Yang kedua, menumbuhkan iklim kerja yang kondusif dengan mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik. Yang ketiga, menciptakan budaya disiplin positif pada tenaga pendidik maupun peserta didik. Strategi dan langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah: pertama, saya melakukan penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah bersama tenaga pendidik dan komite sekolah. Visi dan kekuatan digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan aksi yang diprogramkan. Adapun visi dari SDN Pisang Candi 1 Kota Malang adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli lingkungan. Setelah menentukan visi misi dan tujuan sekolah, saya melakukan berbagai praktik pengembangan sekolah berdasarkan 4 kompetensi, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Tahapan terakhir yang saya lakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi berdasarkan praktik pengembangan sekolah berbasis aset yang saya lakukan. Berikut merupakan testimoni dari tenaga pendidik dan komite sekolah tentang praktik baik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menciptakan iklim kerja yang kondusif. Di sini kami merasa betah, merasa nyaman karena minim dengan konflik yang terjadi di antara kami karena beliaunya bisa menjembatani dan mengayomi kita semua. Yang ketiga yaitu tercipta budaya disiplin yang positif. Di sini kami mulai terbiasa dengan aturan yang beliau buat, yaitu disiplin baik untuk diri kami maupun kepada siswa, sehingga semua ini menjadi sesuatu yang positif buat kita semua. Kalau menurut saya sekarang sih sudah alhamdulillah baik. Bisa mungkin untuk meningkatkan kinerja para guru mungkin diikutkan pelatihan, seminar motivasi, atau mengikutkan jika ada lomba guru berprestasi. Dan strategi juga yang menurut saya bagus dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu memberikan peluang atau kesempatan guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga menempatkan guru sesuai bidangnya masing-masing. Alhamdulillah itu sudah juga kami lakukan di sini dengan kepala sekolah kami yang baru. Dan setelah melakukan praktik baik pengembangan sekolah berbasis aset, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Hal ini tampak dari integritas manajemen keuangan sekolah, tumbuh dan berkembangnya iklim kerja yang kondusif, serta disiplin positif warga sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses pengembangan sekolah berbasis aset ini, yaitu dapat mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana sahabat GTK? Apakah praktik baik yang saya lakukan menginspirasi Bapak Ibu semua? Sebelum mengakhiri video kali ini, izinkan saya menyampaikan kalimat bijak dari Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari diri. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah. Salam sehat dan bahagia. Sampai bertemu di video praktik baik selanjutnya.